Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fajri Triana Dewi, NPM 2314071072 dari kelas TEP B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak. Sebelum masuk ke materi motor bakar 4 tak, di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar. Nah, apa sih yang disebut motor bakar? Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis. Proses pembakaran bahan bakar terjadi di dalam silinder mesin, sehingga gas pembakaran yang dihasilkan langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Ada dua jenis motor bakar, yaitu motor pembakaran dalam dan motor pembakaran luar. Motor bakar pembakaran dalam. Pembakaran bahan bakar terjadi di dalam ruang bakar yang merupakan bagian dari mesin. Motor bakar pembakaran dalam mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi kalor, lalu diubah lagi menjadi energi mekanik. Contoh motor bakar pembakaran dalam adalah motor bensin, motor diesel, dan mesin jet. Motor bakar pembakaran luar. Pembakaran bahan bakar terjadi di luar mesin, sehingga membutuhkan mesin tersendiri untuk melakukan pembakaran. Panas dari hasil pembakaran tidak langsung diubah menjadi energi mekanik, tetapi melalui media penghantar terlebih dahulu. Contoh motor bakar pembakaran luar adalah kereta api uap, pesawat tenaga uap, dan kapal uap. Menurut bahan bakar yang digunakan, motor bakar dibedakan menjadi dua macam, yaitu motor bakar bensin dan motor bakar solar atau diesel. Nah, pada pembahasan kali ini akan terfokus pada motor bakar bensin 4 tak. Apa sih yang disebut dengan motor bakar 4 tak? Nah, motor bakar 4 tak adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut 4 tak, karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Secara keseluruhan, memerlukan 2 putaran poros engkol dalam satu siklus pada mesin diesel atau mesin bensin. Mesin 4 tak umumnya digunakan dalam berbagai kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, dan alat berat. Tujuan penggunaan mesin 4 tak antara lain untuk menghasilkan gas emisi yang lebih ramah lingkungan dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Komponen motor bakar 4 tak. Nah, di dalam motor bakar 4 tak itu terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada busi, ada valve spring, katup buang, ada silinder, ada sistem pendingin, terus ada piston, ada crankcase, ada poros engkol, ada batang torak, silinder blok, ruang bakar, katup masuk, campuran udara dan bahan bakar, ada camshaft. Nah, fungsi dari komponen motor bakar 4 tak itu adalah yang pertama itu ada busi. Busi itu menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Yang kedua ada camshaft, poros yang menggerakkan katup masuk dan buang sesuai dengan putaran mesin. Yang ketiga ada cam, bagian pada camshaft yang menekan katup untuk membuka dan menutup sesuai siklus mesin. Yang keempat ada valve spring, pegas yang mengembalikan katup ke posisi tertutup setelah ditekan oleh cam. Yang kelima ada katup buang, katup yang membuka untuk mengeluarkan gas buang hasil pembakaran dari ruang bakar. Yang keenam ada katup masuk, katup yang membuka untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Yang ketujuh ada campuran udara dan bahan bakar, campuran yang dibutuhkan untuk proses pembakaran di dalam silinder. Yang kedelapan ada cylinder head,
bagian atas dari blok silinder yang menutup ruang pembakaran dan menampung busi serta katup. Yang kesembilan ada ruang bakar. Ruang bakar ini adalah tempat terjadinya pembakaran campuran udara dan bahan bakar yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan piston. Yang ke-10 ada sistem pendingin. Sistem pendingin adalah saluran di sekitar blok silinder yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal dan tidak overheat. Yang ke-11 ada piston. Komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder akibat tekanan dari pembakaran yang kemudian diteruskan untuk memutar poros engkol. Yang ke-12 ada batang torak. Komponen yang menghubungkan piston dengan poros engkol meneruskan gerakan linier piston menjadi gerakan rotasi pada poros engkol. Yang ke-13 ada poros engkol atau crankshaft. Komponen yang mengubah gerakan naik turun piston untuk menjadi gerakan rotasi untuk menggerakkan kendaraan. Yang ke-14 ada silinder blok. Nah, silinder blok ini ruang bagi piston dan bagian utama dari mesin tempat terjadinya proses pembakaran. Yang terakhir ada crankcase, yaitu ruang bagi poros engkol dan komponen-komponen lainnya, juga berfungsi sebagai penampung oli untuk pelumasan. Nah, di dalam motor bakar 4 tak itu ada 4 langkah kerja. Yang pertama itu adalah langkah hisap atau intake. Proses dimulai dengan gerakan piston dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah, TMB. Klep masuk terbuka, memungkinkan campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. Piston menciptakan ruang vakum di dalam silinder selama perjalanan ke bawah. Langkah yang kedua yaitu langkah kompresi. Setelah langkah hisap, piston kembali dari TMB ke TMA. Kedua klep masuk dan buang tertutup sehingga campuran bahan bakar dan udara terkompresi secara signifikan atau secara sempurna. Tekanan yang dihasilkan mempersiapkan campuran untuk pembakaran yang efisien. Yang ketiga adalah langkah pembakaran atau usaha. Pada titik tertinggi kompresi, busi menyala menyebabkan pembakaran tiba-tiba campuran bahan bakar dan udara. Proses pembakaran ini menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston ke bawah secara kuat. Ini adalah langkah di mana tenaga mekanis diubah menjadi gerakan linier. Yang terakhir adalah langkah buang. Setelah piston mencapai TMB lagi, klep buang terbuka. Piston kembali ke TMA mengeluarkan gas hasil pembakaran yang telah terkuras dari silinder. Proses ini membersihkan silinder untuk siklus berikutnya. Proses ini terus berulang menciptakan gerakan piston yang konstan dan menggerakkan poros engkol yang pada gilirannya menggerakkan roda penggerak kendaraan. Ini adalah ilustrasi kerja dari mesin bakar mesin 4 tak.
Itu tadi adalah ilustrasi kerja mesin 4 tak. Kelebihan dari motor bakar mesin 4 tak adalah konsumsi bensin lebih irit dan kerugian dari gas-gas yang terbuang lebih kecil. Yang kedua ada, pada putaran rendah, motor dapat bekerja dengan halus dan tidak ada kesalahan dalam proses pembakaran yang disebabkan langkah buang yang tidak sempurna. Yang ketiga ada, setiap proses kerja diselesaikan sepanjang satu langkah penuh, sehingga dapat bekerja secara ideal yang menyebabkan tekanan rata-rata yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Yang keempat ada, cocok untuk putaran tinggi karena sistem pembilasannya lebih baik. Yang terakhir ada, pengaturan campuran udara dan bensin lebih mudah karena tidak dicampuri dengan oli samping. Kekurangan dari motor bakar 4 tak, yaitu konstruksinya lebih rumit karena adanya sistem katup. Yang kedua ada, bobot mesin untuk setiap satuan daya yang dihasilkan lebih besar. Yang ketiga ada, daya yang dihasilkan lebih kecil karena pada setiap langkah atau 2 putaran poros engkol hanya terjadi 1 kali usaha atau ekspansi. Yang keempat ada, getaran yang terjadi lebih besar. Yang terakhir ada, sistem pelumasan harus sempurna agar mesin lebih awet. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi adalah, motor bakar adalah mesin yang mengubah energi panas dari proses pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kendaraan atau mesin lainnya. Nah, kesimpulan dari motor bakar 4 tak adalah jenis motor pembakaran dalam yang mengalami 4 langkah dalam satu siklus operasinya. Langkah isap atau masuknya campuran bahan bakar dan udara. Yang kedua ada langkah kompresi atau campuran dikompresi langkah usaha atau pembakaran dan pengembangan tenaga. Dan langkah buang. Gas sisa dibuang. Motor ini lebih efisiensi dan umum digunakan pada kendaraan bermotor. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fajri Tiana Dewi, NPM 2314071072 dari kelas TEP B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi motor bakar 2 tak. Apa sih yang dimaksud dengan motor bakar 2 tak? Jadi, motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam 2 langkah piston, yaitu langkah kompresi dan langkah tenaga. Pada mesin ini, setiap gerakan naik atau turun piston menghasilkan pembakaran, sehingga menghasilkan tenaga yang lebih sering dibandingkan mesin 4 tak. Karena desainnya yang sederhana, motor 2 tak umumnya lebih ringan dan memiliki daya yang lebih besar pada ukuran yang sama. Namun, juga lebih boros bahan bakar dan menghasilkan emisi lebih tinggi. Motor ini sering digunakan pada sepeda motor, mesin pemotong rumput, dan kendaraan kecil lainnya. Selanjutnya ada komponen mesin 2 tak. Yang pertama ada heat cylinder. Pada sistematis mesin 2 tak, heat cylinder memiliki 2 fungsi, yaitu menutup rongga silinder dan tempat terjadinya pembakaran. Heat pada mesin 2 tak hanya berfungsi sebagai komponen terjadinya pembakaran, dan pada heat cylinder terdapat sebuah lubang untuk tempat busi sebagai pemantik api pembakaran. Yang kedua ada blok mesin. Pada mesin 2 tak, blok mesin dipakai untuk mengubah energi dari pembakaran menjadi energi gerak. Komponen ini memiliki fungsi untuk tempat piston
dan memiliki rongga pada bagian dalamnya. Piston pada mesin 2 tak akan bergerak naik turun seiring dengan pembakaran yang terjadi pada silinder head. Yang ketiga ada piston. Piston merupakan sebuah komponen yang ada pada mesin 2 tak dan 4 tak. Komponen ini memiliki bentuk tabung yang memiliki ukuran diameter tertentu. Piston terletak pada bagian dalam rongga silinder. Fungsi dari piston adalah mengatur besar atau kecilnya ruang bakar. Selanjutnya ada stang piston. Stang piston atau connecting rod merupakan sebuah penghubung antara piston dengan poros engkol. Fungsi dari komponen satu ini tidak boleh disepelekan. Apabila stang piston mengalami kerusakan seperti patah atau bengkok, maka seluruh komponen pada ruang bakar akan kacau. Yang kelima ada poros engkol. Komponen ini memiliki cara kerja yang hampir sama dengan pedal sepeda. Pada sistem mesin 2 tak, kaki yang mengayuh sepeda dapat dianggap sebagai piston dan connecting rod. Komponen ini harus memiliki daya tahan dan kekuatan untuk menahan dorongan piston ke bawah. Yang keenam ada intake port. Pada mesin 2 tak, intake port merupakan sebuah saluran untuk tempat masuknya campuran mesin bensin atau udara menuju ke poros engkol. Pada siklus pembakaran mesin 2 tak, campuran bensin akan disalurkan menuju ruang bakar setelah selesai satu siklus pembakaran. Selanjutnya ada exhaust port. Exhaust port merupakan sebuah lubang yang merupakan saluran untuk gas buang pada sisa pembakaran mesin. Pada sistem mesin 2 tak, exhaust port tidak memiliki mekanisme katup karena mesin 2 tak memanfaatkan pergerakan piston sebagai pembuka dan penutup saluran. Selanjutnya ada transfer port. Fungsi dari transfer port pada mesin 2 tak adalah tempat mengalirnya campuran udara dan bensin dari karburator menuju ke ruang bakar. Cara kerja dari transfer port yaitu saat piston bergerak ke bawah, secara otomatis transfer port akan terbuka. Dan yang terakhir ada busi. Pada sistem mesin 2 tak dan 4 tak, busi memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai komponen yang memberi percikan api untuk pembakaran. Pada mesin 2 tak, tempat busi biasanya berada tepat di tengah lubang silinder. Hal ini mengakibatkan pembakaran pada mesin 2 tak lebih terpusat. Selanjutnya ada langkah kerja mesin 2 tak. Mesin 2 tak memiliki dua langkah kerja, yaitu langkah hisap dan kompresi terjadi ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Campuran udara dan bahan bakar masuk ke poros engkol dan dimampatkan pada langkah kompresi. Kedua langkah ini terjadi dalam satu langkah. Langkah yang kedua adalah langkah usaha dan buang. Terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pembakaran terjadi akibat busi memantik campuran udara dan bahan bakar, dan hasil pembakaran langsung terbuang melalui katup outlet. Kedua tahap ini juga terjadi dalam satu langkah. Berikut adalah ilustrasi dari kerja mesin 2 tak. Pada mesin 2 tak terdapat dua saluran, yakni saluran intake dan saluran exhaust. Ketika piston bergerak ke atas, dinding piston menutup saluran exhaust. Dan di saat yang sama, terjadi pembesaran volume di ruang bawah piston. Akibatnya, campuran bensin dan udara terhisap masuk. Saat ini, ruang bawah piston sudah dipenuhi campuran udara dan bensin. Kemudian, ketika piston bergerak ke bawah, campuran udara di ruang bawah piston terdorong ke ruang atas piston melalui saluran transfer. Sehingga, saat ini ruang atas piston sudah dipenuhi campuran bensin dan udara. Ketika piston kembali bergerak ke atas, terjadi kompresi atau penekanan campuran udara dan bensin. Kompresi bertujuan untuk menaikkan tekanan dan temperatur campuran supaya lebih mudah terbakar. Dan energi potensialnya juga lebih besar.
Tapi di saat yang sama, terjadi pembesaran volume di ruang bawah piston, dan saluran intake terbuka serta exhaust tertutup, sehingga campuran udara dan bensin terhisap ke dalam ruang bawah piston. Dengan kata lain, ini adalah langkah satu yang terdiri dari langkah hisap dan kompresi. Lalu busi menyala, sehingga campuran udara yang sudah dikompresi di ruang atas piston terbakar. Itu menghasilkan daya ekspansi yang mendorong piston ke bawah. Saat piston bergerak ke bawah, dinding piston menutup saluran intake, sehingga piston kembali mendorong campuran udara dan bensin ke ruang atas piston. Di saat yang sama, saluran exhaust terbuka dan campuran udara dari saluran transfer mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar ke knalpot. Ini adalah langkah 2, yang terdiri dari langkah combustion dan langkah buang. Lalu kembali lagi ke langkah 1 dan siklusnya terus berulang. Nah, itu tadi adalah ilustrasi kerja dari mesin 2 tak. Selanjutnya ada perbedaan mesin 4 tak dan 2 tak. Yang pertama itu ada pada mesin 2 tak, sekali pembakaran terjadi dalam satu putaran penuh pada poros engkol. Sedangkan pada mesin 4 tak, sekali proses pembakaran terjadi dalam 2 putaran penuh pada poros engkol. Yang kedua ada mesin 4 tak memerlukan mekanisme katup dalam bekerjanya untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dan pembuangan. Sedangkan pada mesin 2 tak tidak membutuhkan katup kecuali mesin 2 tak diesel. Piston dan ring piston berfungsi untuk membuka dan menutup lubang pemasuk dan pembuangan. Pada awalnya, mesin 2 tak tidak dilengkapi dengan katup. Namun, dalam perkembangannya, katup satu arah atau one-way valve akan dipasang di antara ruang bilas dan karburator. Gunanya untuk menjaga agar gas yang sudah masuk ke dalam ruang bilas tidak dapat masuk kembali ke karburator. Yang kedua, untuk menjaga tekanan dalam ruang bilas secara ketat saat piston mengkompresi ruang bilas. Yang ketiga ada lubang pemasukan dan lubang pembuangan pada mesin 2 tak terdapat pada dinding silinder, sedangkan pada mesin 4 tak terdapat pada kepala silinder atau cylinder head. Ini adalah alasan utama yang membuat mesin 4 tak tidak menggunakan oli samping. Selanjutnya ada kelebihan mesin 2 tak. Yang pertama ada hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Yang kedua, mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibanding mesin 4 tak. Yang ketiga ada mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Kekurangan dari mesin 2 tak adalah yang pertama ada motor 2 tak kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar sehingga lebih boros. Yang kedua, motor 2 tak membutuhkan pencampuran oli dengan bahan bakar atau oli samping. Yang ketiga, biaya operasional motor 2 tak menjadi lebih besar. Yang keempat, motor 2 tak kurang ramah lingkungan karena pengeluaran asap lebih tebal. Yang terakhir, pelumasan motor 2 tak tidak sebaik 4 tak, sehingga usia suku cadang dalam komponen ruang bakar cenderung lebih singkat. Aplikasi mesin 2 tak. Mesin 2 tak banyak digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan mesin ringan, bertenaga, dan berukuran kompak. Beberapa contoh termasuk sepeda motor, terutama jenis skuter dan trail, serta peralatan kebun seperti mesin pemotong rumput dan gergaji mesin. Selain itu, mesin 2 tak juga digunakan pada perahu kecil dan kendaraan balap seperti go-kart, karena kemampuannya menghasilkan tenaga besar dalam waktu singkat. Meskipun mesin ini memiliki kekurangan dalam hal efisiensi bahan bakar dan emisi, kesederhanaan desainnya menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi yang memprioritaskan tenaga dan mobilitas. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah, jadi motor bakar 2 tak adalah mesin yang menyelesaikan siklus pembakaran hanya dalam 2 langkah piston, menghasilkan tenaga pada setiap putaran crankshaft. Mesin ini memiliki desain yang lebih sederhana
ringan dan mampu menghasilkan daya yang lebih besar dibandingkan motor 4 tak. Menjadikannya pilihan untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga lebih tinggi dengan bobot ringan. Namun, motor 2 tak cenderung kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar dan menghasilkan lebih banyak emisi, sehingga lebih boros dan kurang ramah lingkungan. Meskipun perawatannya relatif lebih mudah dan murah, motor ini lebih cepat mengalami keausan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fajri Triana Dewi, NPM 2314071072 dari kelas TP. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mesin diesel 4 tak. Jadi, apa sih yang disebut dengan mesin diesel 4 tak? Motor bakar diesel biasa disebut juga dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel yang menerima paten pada 23 Februari 1893. Selanjutnya, komponen mesin diesel 4 tak dan fungsinya. Yang pertama itu ada blok silinder. Fungsinya sebagai rumah dari silinder, piston, dan komponen lainnya. Blok ini menjadi tempat berlangsungnya pembakaran dan proses mekanik lainnya. Yang kedua ada kepala silinder atau silinder head. Fungsinya untuk tempat katup masuk dan keluar terpasang, serta menutup bagian atas ruang bakar. Ini juga menjadi tempat terjadinya proses pembakaran. Yang ketiga ada piston. Fungsinya untuk bergerak naik turun di dalam silinder untuk mentransfer energi pembakaran menjadi gerakan mekanik yang menggerakkan poros engkol. Selanjutnya ada ring piston. Fungsinya untuk menyegel ruang bakar agar tidak terjadi kebocoran gas pembakaran dan menjaga pelumasan pada dinding silinder. Selanjutnya yang kelima ada batang piston atau connecting rod. Fungsinya untuk menghubungkan piston dengan poros engkol dan mentransfer gerakan bolak-balik piston menjadi gerakan rotasi pada poros engkol. Selanjutnya yang keenam ada poros engkol atau crankshaft. Fungsinya mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar yang akan menggerakkan roda atau komponen lainnya. Selanjutnya yang ketujuh ada katup masuk atau intake valve. Fungsinya untuk mengontrol masuknya udara atau campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar selama langkah hisap. Yang kedelapan ada katup buang atau exhaust valve. Fungsinya untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran dari ruang bakar selama langkah buang. Yang kesembilan ada camshaft. Fungsinya mengontrol pembukaan dan penutupan katup masuk dan katup buang melalui profil knob yang ada di camshaft. Selanjutnya ada flywheel, fungsinya untuk menyimpan energi putaran dari mesin untuk menyeimbangkan putaran poros engkol dan mengurangi getaran. Yang ke-11 ada injektor, fungsinya untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dalam bentuk kabut agar mudah terbakar. Yang ke-12 ada pompa oli, fungsinya untuk mensirkulasikan oli untuk melumasi komponen-komponen yang bergerak agar mengurangi gesekan dan keausan. Yang ke-13 ada radiator dan sistem pendinginan. Fungsinya mendinginkan mesin agar suhu tetap stabil selama operasi,
Biasanya, cairan pendingin dialirkan melalui saluran di sekitar silinder dan kepala silinder. Selanjutnya, ada saringan udara atau air filter. Fungsinya, menyaring udara yang masuk ke mesin agar bebas dari debu dan partikel lain yang bisa merusak mesin. Selanjutnya ada turbocharger atau boleh opsional. Fungsinya, meningkatkan suplai udara ke dalam mesin dengan menggunakan gas buang yang meningkatkan efisiensi dan daya mesin. Selanjutnya yang ke-16 ada sistem pengapian. Fungsinya, pada mesin diesel pembakaran terjadi karena kompresi udara yang sangat tinggi, sehingga tidak memerlukan busi, namun glow plug atau busi pijar sering digunakan untuk membantu pemanasan awal, terutama pada kondisi dingin. Yang terakhir ada governor. Fungsinya mengontrol kecepatan mesin dengan mengatur jumlah bahan bakar yang disuplai ke ruang bakar. Selanjutnya ada prinsip kerja mesin diesel. Yang pertama itu ada intake, compression, power, dan exhaust. Langkah yang pertama itu ada langkah hisap atau langkah intake, atau piston bergerak dari TEM A ke TMB, katup masuk membuka. Karena piston bergerak ke bawah, maka di dalam silinder terjadi kevakuman, sehingga udara bersih akan mengalir masuk ke dalam melalui katup masuk. Selanjutnya yang kedua adalah langkah kompresi. Piston akan bergerak dari TMB ke TMA, kedua katup menutup karena piston bergerak ke atas, maka udara bersih di dalam silinder akan terdorong dan dipampatkan di ruang bakar. Akibatnya tekanan dan temperatur udara menjadi tinggi. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah langkah pembakaran atau langkah usaha. Pada langkah ini terjadi dua proses pembakaran. Yang pertama, pembakaran awal. Sebelum piston mencapai ke TMA, injektor akan mengambutkan bahan bakar dan akan bercampur dengan udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi. Yang kedua, pembakaran sempurna. Karena tekanan dan temperatur yang tinggi, maka bahan bakar akan terbakar dengan sendirinya. Hal ini akan menimbulkan daya dorong sehingga piston akan bergerak dari TMA ke TMB. Prinsip kerja yang keempat yaitu langkah buang. Piston bergerak dari TMB ke TMA, katup buang membuka. Karena piston bergerak ke atas, maka gas sisa hasil pembakaran akan terdorong keluar melalui katup buang. Nah, jadi fungsi injektor pada mesin diesel ini adalah injektor pada mesin diesel berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar bertekanan tinggi secara langsung ke dalam ruang bakar. Proses ini dilakukan dengan sangat presisi agar bahan bakar bercampur sempurna dengan udara yang telah dikompresi, sehingga menghasilkan pembakaran yang efisien. Injektor bekerja sesuai dengan waktu dan volume yang ditentukan oleh sistem pengontrol mesin, yang memastikan mesin diesel mendapatkan performa maksimal, emisi yang rendah, serta efisien bahan bakar yang baik. Perbedaan mesin diesel dan mesin bensin. Yang pertama ada bahan bakar yang digunakan. Pada mesin bensin, bahan bakar yang digunakan yaitu bensin, dan pada mesin diesel yang digunakan adalah solar. Yang kedua ada jenis yang dikompresikan. Pada mesin bensin, yang dikompresikan itu ada campuran udara dan bensin, sedangkan di mesin diesel hanya udara. Sistem pembakaran. Nah, mesin bensin menggunakan busi, sedangkan mesin diesel melakukan pembakarannya sendiri. Yang keempat ada tingkat perbandingan kompresi. Pada mesin bensin itu lebih rendah, sedangkan pada mesin diesel lebih tinggi. Yang kelima ada momen atau torsi yang dihasilkan. Pada mesin diesel itu lebih kecil, sedangkan pada mesin diesel lebih besar. Yang keenam ada getaran dan suara yang timbul karena proses pembakaran. Pada mesin bensin, suara atau getaran yang dihasilkan lebih halus, sedangkan pada mesin diesel lebih kasar. Yang ketujuh ada harga bahan bakar yang dipakai. Pada mesin bensin itu cenderung lebih mahal, sedangkan pada mesin diesel lebih murah. Tingkat perawatan pada mesin. Pada mesin bensin itu relatif lebih murah, sedangkan pada mesin diesel itu lebih mahal. Berdasarkan ruang bakar, mesin diesel dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama direct injection dan indirect injection.
Direct injection atau dalam bahasa Indonesia artinya injeksi langsung adalah sistem di mana injektor atau nozzle diletakkan langsung di dalam atau di bagian atas ruang pembakaran. Sistem direct injection ini biasanya memiliki desain kepala silinder yang berbentuk mahkota untuk meningkatkan turbulensi saat terjadi pembakaran. Yang kedua, indirect injection atau injeksi tidak langsung adalah kondisi di mana injektor tidak diletakkan di dalam ruang bakar seperti direct injection. Namun, terdapat satu ruangan lagi dalam ruang bakar tersebut yang disebut swirl chamber. Swirl chamber adalah ruang di mana injektor ditempatkan di kepala silinder atau feed cylinder, sehingga pada piston melakukan langkah TMA, sebagian besar udara yang masuk lewat langkah hisap akan masuk ke dalam sweep chamber dan terjadilah pembakaran di sweep chamber tersebut dan menjadi sumber tenaga dalam mesin tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan mesin diesel 4 tak. Kelebihannya itu yang pertama, efisiensi bahan bakar lebih tinggi. Yang kedua, torsinya lebih besar. Yang ketiga, umur mesin yang lebih panjang. Yang keempat, lebih ramah lingkungan dalam hal emisi CO2. Yang kelima, kinerja stabil di berbagai kondisi. Yang keenam, biaya operasional lebih rendah. Kekurangannya, yang pertama itu harga awal lebih mahal. Yang kedua, perawatan lebih rumit dan mahal. Yang ketiga, getaran dan suara lebih keras. Yang keempat, emisi NOx dan partikel lebih tinggi. Yang kelima, kurang responsif pada RPM tinggi. Dan yang keenam ada beratnya lebih besar. Yang terakhir ada sulit dihidupkan di suhu dingin. Selanjutnya, aplikasi pada mesin diesel 4 tak. Mesin diesel 4 tak digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi karena efisiensinya yang lebih tinggi dan daya tahan yang kuat. Dalam sektor transportasi, mesin ini sering ditemukan pada kendaraan berat seperti truk, bus, dan kapal laut. Sedangkan di bidang pertanian, di bidang industri, mesin diesel 4 tak digunakan untuk menggerakkan generator listrik, mesin-mesin pertanian, dan alat berat konstruksi. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fajri Triana Dewi, NPM 2314071072 dari kelas TEP B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Yang pertama itu ada sistem karburasi atau karburator. Nah, apa sih yang disebut sistem karburator atau karburasi? Sistem karburator atau karburasi itu adalah metode yang digunakan untuk mencampurkan bahan bakar bensin dan udara dalam proporsi yang tepat sebelum mencampurkan tersebut masuk ke dalam ruang bakar mesin. Karburator adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk mengatur campuran ini secara otomatis sesuai dengan kebutuhan mesin, berdasarkan kondisi seperti kecepatan, beban, dan suhu mesin. Selanjutnya, tujuan dari sistem karburator adalah untuk memastikan bahan bakar mesin mendapatkan campuran udara dan bahan bakar yang ideal atau campuran stoikiometri untuk menghasilkan pembakaran yang efisien, menghasilkan tenaga yang optimal, dan meminimalisir emisi gas buang. Selanjutnya, fungsi dari sistem karburator atau karburasi. Yang pertama itu mencampur udara dan bahan bakar. Yang kedua, mengatur jumlah campuran. Yang ketiga, memperkaya campuran untuk start. Yang keempat, menjaga kestabilan mesin pada kecepatan rendah atau idle.
Dan yang terakhir ada mengatur campuran di berbagai kondisi beban mesin. Selanjutnya ada komponen utama dari karburator dan fungsinya. Yang pertama ada venturi. Venturi ini berfungsi sebagai menyempitkan aliran udara atau menghisap bahan bakar. Yang kedua, mangkuk pelampung. Menyimpan bahan bakar sementara sebelum dicampur dengan udara. Yang ketiga ada pelampung dan jarum pelampung. Itu berfungsi sebagai mengatur aliran bahan bakar ke mangkuk karburator. Yang keempat ada throttle valve atau katup gas. Itu fungsinya sebagai mengontrol aliran campuran udara bahan bakar ke mesin. Yang kelima ada main jet, yaitu menyediakan bahan bakar saat mesin berjalan normal. Dan selanjutnya ada pilot jet, yaitu untuk menyediakan bahan bakar saat idle atau kecepatan rendah. Selanjutnya ada choke valve, yaitu memperkaya campuran untuk start dingin. Yang kedelapan ada air blade, yaitu fungsinya untuk mencampurkan udara dengan bahan bakar sebelum ke venturi. Yang kesembilan ada idle adjustment screw, atau untuk mengatur campuran udara bahan bakar saat idle. Prinsip kerja dari karburator itu adalah yang pertama, udara masuk melalui venturi, mempercepat aliran dan menurunkan tekanan. Yang kedua, tekanan rendah menghisap bahan bakar dari mangkuk karburator. Yang ketiga, udara dan bahan bakar bercampur di venturi. Yang keempat, throttle valve mengontrol jumlah campuran yang masuk ke mesin. Yang kelima, campuran udara bahan bakar dikirim ke ruang bakar untuk dibakar. Selanjutnya ada jenis-jenis karburator. Yang pertama itu ada karburator downdraft atau aliran udara dari atas ke bawah, umumnya digunakan pada mesin besar karena memungkinkan aliran udara yang lebih kuat. Selanjutnya ada karburator side drive atau aliran udara sejajar dengan jalan atau horizontal. Biasanya digunakan pada mesin dengan ruang terbatas. Yang ketiga itu ada karburator updraft atau aliran udara dari bawah ke atas. Jenis ini umumnya digunakan pada mesin kecil atau kendaraan lama. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi sistem karburasi. Yang pertama itu ada ketinggian udara atau altitude. Yang kedua ada suhu udara. Yang ketiga ada kondisi mesin. Yang keempat ada kelembapan udara. Dan yang kelima ada beban mesin. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan sistem karburasi. Keunggulannya itu sendiri yaitu yang pertama, besarnya yang sederhana, yang kedua perawatannya lebih mudah, dan yang ketiga ada tidak memerlukan sistem elektronik. Kekurangannya itu sendiri yaitu kurang efisien, yang kedua sulit beradaptasi dengan perubahan kondisi, yang ketiga emisi lebih tinggi, dan yang terakhir ada kinerja terbatas pada putaran tinggi. Nah, di dalam sistem penyaluran bahan bakar ini ada sistem injeksi atau injektor. Sistem injeksi itu sendiri adalah metode pemberian bahan bakar pada mesin pembakaran internal yang menyuntikkan bahan bakar, biasanya bensin, secara langsung ke dalam ruang bakar atau ke dalam manifold udara. Sistem ini menggunakan perangkat elektronik yang dikenal dengan Electronic Control Unit atau ECU untuk mengontrol dan mengatur waktu serta jumlah bahan bakar yang disuntikkan. Berdasarkan data dari berbagai sensor yang memantau kondisi mesin seperti kecepatan, suhu, dan tekanan. Selanjutnya, tujuan utama sistem injeksi ini adalah untuk menghasilkan campuran udara dan bahan bakar yang optimal, yang akan meningkatkan efisiensi pembakaran, performa mesin, serta mengurangi emisi gas buang. Sistem ini dianggap lebih efisien dibandingkan dengan sistem karburasi, karena memberikan kontrol yang lebih baik terhadap rasio campuran, menghasilkan tenaga mesin yang lebih maksimal, dan menghasilkan emisi yang lebih baik, yang lebih bersih. Selanjutnya, fungsi utama dari sistem injeksi. Yang pertama itu ada penyuntikan bahan bakar yang tepat, yang kedua ada kontrol campuran, yang ketiga ada respons yang cepat, yang keempat ada penghematan bahan bakar, yang kelima ada pengurangan emisi, dan yang keenam ada diagnostik dan pemantauan. Selanjutnya, komponen utama sistem injeksi. Yang pertama itu ada injektor.
itu fungsinya sebagai menyuntikkan bahan bakar ke ruang bakar atau manifold udara dalam bentuk kabut halus. Yang kedua ada Electronic Control Unit atau ECU, mengontrol waktu dan jumlah bahan bakar yang disuntikkan berdasarkan data dari sensor. Yang ketiga ada pompa bahan bakar. Itu fungsinya mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor dengan tekanan yang tepat. Yang keempat itu ada filter bahan bakar. Itu fungsinya menyaring kotoran dari bahan bakar sebelum masuk ke injektor. Dan yang kelima itu ada sensor. Sensor itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sensor suhu. Itu untuk mengukur suhu mesin. Yang kedua, sensor aliran udara digunakan untuk mengukur jumlah udara yang masuk. Dan yang ketiga ada sensor posisi throttle untuk mengukur posisi katup gas. Yang keenam itu ada rail bahan bakar yang berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan bahan bakar dari pompa ke injektor. Lanjutnya yang ketujuh ada regulator tekanan bahan bakar, mengatur tekanan bahan bakar dalam rail agar konstan. Yang kedelapan ada sistem pembakaran atau ignition system atau menyalakan campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Selanjutnya, prinsip kerja dari sistem injeksi. Yang pertama itu sensor. Sensor itu untuk memantau kondisi mesin seperti kecepatan, suhu, dan tekanan. Kedua ada Electronic Control Unit atau ECU, menganalisis data dan menentukan jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Yang ketiga ada injektor, menyuntikkan bahan bakar ke dalam ruang bakar atau manifold udara pada waktu yang tepat. Yang keempat ada campuran udara dan bahan bakar yang dihasilkan masuk ke ruang bakar untuk dibakar, menghasilkan tenaga untuk mesin. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem injeksi. Yang pertama itu ada injeksi langsung atau direct injection, yaitu bahan bakar disuntikan langsung ke ruang bakar, meningkatkan efisiensi dan tenaga. Yang kedua ada injeksi tidak langsung atau indirect injection, yaitu bahan bakar disuntikan ke dalam manifold udara sebelum masuk ke ruang bakar. Selanjutnya yang ketiga ada injeksi multi-titik atau multi-point injection, yaitu setiap silinder memiliki injektor sendiri, memastikan distribusi bahan bakar yang merata. Yang keempat, injeksi tunggal atau single point injection. Satu injektor melayani beberapa silinder, lebih sederhana tetapi ruang efisien dibandingkan injeksi multi-titik. Selanjutnya ada perbedaan antara sistem injeksi dan sistem karburasi. Yang pertama itu ada sistem injeksi menggunakan ECU untuk mengontrol yang lebih tepat, sedangkan sistem karburasi mengandalkan mekanisme fisik yang membuatnya kurang akurat. Yang kedua, sistem injeksi lebih efisien dengan campuran yang optimal, sementara sistem karburasi cenderung kurang efisien dan sering mengalami pemborosan. Yang ketiga, ada sistem injeksi memberikan respon yang lebih cepat dan lebih responsif terhadap perubahan kondisi mesin, sedangkan sistem karburasi responnya lebih lambat. Yang keempat ada sistem injeksi menghasilkan emisi yang lebih rendah dan lebih bersih, sementara sistem karburasi cenderung memiliki emisi yang lebih tinggi. Baik, materi yang selanjutnya itu ada bus pump dan atau injeksi manual. Bus pump adalah alat pompa yang berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar solar dari tangki penyimpanan ke mesin. Alat ini memastikan bahwa bahan bakar mengalir dengan baik dan berada pada tekanan yang tepat, sehingga mesin dapat beroperasi secara efisien. Bus pump juga dapat dilengkapi dengan filter untuk menyaring kotoran dan partikel dari bahan bakar, menjaga sistem injeksi agar tetap bersih dan berfungsi dengan optimal. Selanjutnya, fungsi utama dari bus pump. Yang pertama itu ada memompa bahan bakar, yang kedua menjaga tekanan bahan bakar, yang ketiga ada mengatur aliran bahan bakar, yang keempat ada menyaring kotoran, yang kelima ada meningkatkan efisiensi pembakaran. Selanjutnya, komponen utama dari bus pump. Yang pertama itu ada pompa atau pump, berfungsi sebagai memompa bahan bakar dari tangki ke sistem injeksi. Yang kedua ada motor penggerak atau drive motor, itu berfungsi menyediakan tenaga untuk menggerakkan pompa, elektrik atau mekanik. Yang ketiga ada filter bahan bakar atau full filter,
itu untuk menyaring kotoran dari bahan bakar sebelum masuk ke injektor. Yang keempat ada regulator tekanan atau pressure regulator. Itu mengatur tekanan bahan bakar dalam sistem. Selanjutnya ada sistem pipa atau full lines, yaitu mengalirkan bahan bakar dari tangki ke bus pump dan injektor. Keenam ada injektor atau injectors, itu menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Yang ketujuh ada saklar dan sensor atau switch dan sensors, mengatur operasi dan memantau parameter bahan bakar. Yang kedelapan ada coupling atau coupling, itu menghubungkan motor dengan pompa untuk mentransfer tenaga. Selanjutnya, cara kerja bus pump. Yang pertama, bus pump menarik bahan bakar dari tangki penyimpanan melalui pipa masuk setelah motor penggerak dihidupkan. Yang kedua, bahan bakar melewati filter untuk menyaring kotoran sebelum masuk ke sistem injeksi. Yang ketiga, pompa meningkatkan tekanan bahan bakar yang disaring dengan regulator menjaga tekanan sesuai kebutuhan mesin. Yang keempat, bahan bakar yang telah dipompa mengalir melalui pipa menuju injektor. Yang kelima, injektor menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk kabut untuk dicampur dengan udara dan dibakar. Yang keenam, bus pump secara otomatis menyesuaikan aliran dan tekanan bahan bakar sesuai dengan beban dan kecepatan mesin. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bus pump. Kelebihan dari bus pump itu sendiri yang pertama, menjamin aliran bahan bakar yang stabil untuk pembakaran optimal. Yang kedua, menjaga tekanan yang tepat untuk performa maksimal. Yang ketiga, menyesuaikan aliran bahan bakar secara otomatis. Yang keempat, melindungi sistem injeksi dari kerusakan. Yang kelima, mengurangi emisi dan konsumsi bahan bakar. Kekurangan dari bus pump itu sendiri adalah yang pertama itu ada investasi awal untuk instalasi cukup mahal. Yang kedua, memerlukan pemeliharaan untuk kinerja optimal. Yang ketiga ada sistem yang lebih rumit, membutuhkan pengetahuan teknis. Yang keempat, bus pump elektrik bergantung pada sumber listrik. Yang kelima, potensi kerusakan jika tidak dirawat dengan baik. Selanjutnya, itu adalah materi command rail atau ECU injeksi otomatis. Command rail itu adalah saluran atau sistem pipa dalam mesin diesel yang berfungsi untuk menyimpan dan mendistribusikan bahan bakar solar ke injektor. Command rail memastikan injektor menerima bahan bakar dengan tekanan dan volume yang tepat, yang penting untuk efisiensi dan performa mesin. Selanjutnya itu fungsi utama dari command rail. Yang pertama, menyimpan bahan bakar solar sebelum didistribusikan ke injektor. Yang kedua, mengalirkan bahan bakar dari pompa ke injektor. Yang ketiga, menjaga tekanan bahan bakar yang tepat untuk injeksi. Yang keempat, menyesuaikan aliran dan tekanan sesuai kebutuhan mesin. Yang kelima, mengurangi risiko kebocoran dan getaran dalam sistem. Selanjutnya, pengertian dari ECU atau Electronic Control Unit itu sendiri adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi sebagai otak dari sistem kontrol dalam kendaraan. ECU bertanggung jawab untuk mengontrol berbagai fungsi mesin, termasuk pengaturan bahan bakar, pengapian, dan sistem emisi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, performa, dan keamanan kendaraan. ECU menerima data dari berbagai sensor di kendaraan, memproses informasi tersebut, dan mengeluarkan perintah untuk komponen lainnya berdasarkan algoritma yang telah diprogram sebelumnya. Selanjutnya, fungsi dari Electronic Control Unit itu yang pertama untuk mengontrol jumlah bahan bakar yang disuplai ke mesin. Yang kedua, menentukan waktu pengapian untuk efisiensi optimal. Yang ketiga ada menerima dan memproses data dari sensor kendaraan. Yang keempat, mendeteksi dan menyimpan kode kesalahan. Yang kelima, mengelola sistem kontrol emisi. Yang keenam, mengontrol sistem lain seperti transmisi dan keamanan. Selanjutnya, komponen utama dari sistem injeksi otomatis. Yang pertama itu ada Electronic Control Unit. Itu berfungsi sebagai mengontrol injeksi bahan bakar. Yang kedua, sensor, itu untuk mengukur suhu, tekanan, dan posisi. Yang ketiga ada pompa bahan bakar.
itu berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar ke command rail. Yang keempat, ada command rail, itu menyimpan dan mendistribusikan bahan bakar ke injektor. Yang kelima, injektor, itu berfungsi sebagai menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Yang keenam, ada filter bahan bakar, itu untuk menyaring kotoran dari bahan bakar. Yang ketujuh, ada full pressure regulator, itu untuk mengatur tekanan bahan bakar. Yang kedelapan, ada return line, itu untuk mengalirkan bahan bakar yang tidak terpakai kembali ke tangki. Selanjutnya, prinsip kerja sistem injeksi. Yang pertama ada sensor, itu mengumpulkan data kondisi mesin dan mengirimkannya ke ECU. Yang kedua, ECU menentukan jumlah dan waktu bahan bakar yang dibutuhkan. Yang ketiga, pompa bahan bakar mengalirkan bahan bakar ke command rail dengan tekanan yang sesuai. Yang keempat, command rail mendistribusikan bahan bakar ke injektor. Yang kelima, injektor menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Yang keenam, ada campuran bahan bakar dan udara dibakar untuk menghasilkan tenaga. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem injeksi otomatis. Kelebihannya itu yang pertama, efisiensi bahan bakar, mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang kedua ada performa mesin, itu meningkatkan respons dan daya mesin. Yang ketiga ada emisi rendah, itu mengurangi emisi gas buang. Yang keempat ada pengaturan otomatis, yaitu penyesuaian berdasarkan kondisi mesin. Yang terakhir ada diagnostik mudah atau memudahkan deteksi masalah. Kekurangan dari sistem injeksi otomatis itu yang pertama, biaya perawatan lebih tinggi, lebih mahal dalam perawatan dan perbaikan. Yang kedua ada kompleksitas, yaitu memerlukan pengetahuan khusus untuk perbaikan. Yang ketiga ada ketergantungan pada elektronik, rentan terhadap masalah elektronik. Yang keempat ada pengaruh kualitas bahan bakar, kinerja terpengaruh oleh kualitas bahan bakar. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fajri Triana Dewi, NPM 2314071072 dari kelas TEP B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kelistrikan dan pendinginan. Nah, apa sih itu sistem kelistrikan dan pendinginan? Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya sistem kelistrikan dan pendinginan. Sistem kelistrikan dan pendinginan pada motor bakar sangat penting untuk memastikan kinerja dan keselamatan kendaraan. Sistem kelistrikan berfungsi untuk menghidupkan mesin melalui proses pengapian dan mengatur pembakaran campuran udara dan bahan bakar dengan efisien. Selain itu, sistem ini menyuplai daya untuk berbagai perangkat elektronik seperti lampu dan sistem navigasi yang meningkatkan kenyamanan berkendara. Di sisi lain, sistem pendinginan berperan krusial dalam menjaga suhu mesin agar tetap optimal. Dengan mencegah overheating, sistem pendinginan membantu memperpanjang umur mesin dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Keduanya bekerja sama untuk menjaga kinerja mesin, mencegah kerusakan yang dapat mengganggu fungsi kendaraan, dan memastikan keselamatan pengguna dengan mengurangi risiko kebakaran akibat suhu yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, pemeliharaan yang baik terhadap kedua sistem ini sangat penting untuk menjaga performa terhadap kendaraan secara keseluruhan. Selanjutnya, fungsi sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada motor bakar memiliki beberapa fungsi vital yang mendukung operasi kendaraan secara keseluruhan. Yang pertama, sistem ini
berperan utama dalam menghidupkan mesin dengan menyediakan energi listrik untuk proses pengapian yang menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Selain itu, sistem kelistrikan juga mengatur waktu dan intensitas percikan api agar pembakaran dapat berlangsung dengan efisien yang berdampak langsung pada performa mesin. Selain fungsi pengapian, sistem ini juga menyuplai daya untuk berbagai perangkat elektronik di dalam kendaraan, seperti lampu, radio, dan sistem navigasi yang meningkatkan kenyamanan dan keselamatan saat berkendara. Selain itu, selanjutnya, sistem kelistrikan memastikan bahwa baterai terisi melalui alternator saat mesin berjalan, sehingga semua komponen listrik tetap berfungsi dengan baik. Dengan demikian, sistem kelistrikan tidak hanya berfungsi untuk menghidupkan mesin, tapi juga untuk memastikan kinerja kendaraan yang optimal dan mendukung berbagai aspek fungsional lainnya. Selanjutnya, komponen utama dalam sistem kelistrikan yang pertama itu ada baterai. Gunanya untuk menyimpan dan menyediakan daya untuk menghidupkan mesin serta perangkat elektronik. Yang kedua ada alternator, yaitu menghasilkan listrik saat mesin berjalan dan mengisi ulang baterai. Berikutnya ada starter, itu untuk memutar mesin saat dihidupkan dengan arus dari baterai. Berikutnya ada koil pengapian, menghasilkan tegangan tinggi untuk percikan api di busi. Selanjutnya ada busi, membakar campuran udara dan bahan bakar dengan percikan api. Selanjutnya ada regulator voltase, gunanya untuk mengatur voltase dari alternator agar stabil. Selanjutnya saklar. Saklar ini untuk mengontrol aliran listrik ke berbagai komponen. Kabel ini fungsinya untuk menghubungkan dan mengalirkan arus listrik antar komponen. Selanjutnya ada sensor. Sensor ini untuk mengumpulkan data tentang parameter mesin. Selanjutnya ada modul kontrol. Ini untuk mengatur fungsi sistem berkendara berdasarkan informasi dari sensor. Selanjutnya, cara kerja sistem kelistrikan pada motor bakar. Yang pertama itu penghidupan mesin. Ketika kunci atau kontak dihidupkan, arus listrik baterai mengalir ke starter. Starter kemudian memutar mesin untuk memulai proses pembakaran. Yang kedua, proses pengapian. Saat mesin berputar, koil pengapian menghasilkan tegangan tinggi yang diperlukan. Tegangan ini dikirim ke busi untuk yang memercikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Ketiga, penyuplai daya. Setelah mesin menyala, alternator mulai bekerja. Alternator menghasilkan listrik untuk menyuplai daya ke berbagai komponen listrik dan mengisi ulang baterai. Selanjutnya, yang keempat ada pengaturan voltase. Regulator voltase mengatur aliran listrik dari alternator, memastikan voltase tetap stabil untuk menjaga kerusakan pada komponen listrik. Yang kelima ada pengoperasian aksesoris. Sistem kelistrikan juga menyediakan daya untuk aksesoris seperti lampu, radio, dan sistem navigasi yang semuanya dioperasikan melalui saklar dan kabel. Keenam, ada monitoring dan kontrol. Sensor mengumpulkan data mengenai parameter mesin, seperti suhu dan tekanan, yang kemudian diproses oleh modul kontrol. Modul ini mengatur fungsi sistem kelistrikan dan pengapian untuk meningkatkan efisiensi mesin. Selanjutnya, sistem pendinginan pada motor bakar. Sistem pendinginan pada motor bakar memiliki fungsi krusial dalam menjaga suhu mesin agar tetap optimal, mencegah overheating, dan memastikan kinerja mesin yang efisien. Ketika mesin beroperasi, suhu dapat meningkat akibat proses pembakaran dan gesekan antara komponen. Sistem pendinginan bekerja dengan mengalirkan cairan pendingin, seperti campuran air dan antifreeze, melalui mesin untuk menyerap panas berlebih. Cairan ini kemudian mengalir ke radiator, di mana panasnya disebabkan ke lingkungan melalui aliran udara. Dengan menjaga suhu mesin dalam batas yang aman, sistem pendinginan tidak hanya meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar, tetapi juga memperpanjang umur mesin dan mengurangi risiko kerusakan akibat suhu yang terlalu tinggi. Selain itu, sistem ini juga membantu menjaga suhu komponen lain, seperti oli, untuk mendukung pelumasan yang baik dan mengurangi gesekan.
Oleh karena itu, sistem pendinginan merupakan elemen penting yang memastikan mesin berfungsi secara optimal dan aman. Selanjutnya, metode pendinginan pada motor bakar, yaitu yang pertama pendinginan udara. Pendinginan udara ini menggunakan aliran udara dari lingkungan untuk mendinginkan mesin, biasanya dengan sirip atau kisi-kisi. Kelebihannya lebih sederhana, ringan, dan tidak memerlukan sistem cairan. Kekurangannya itu kurang efektif pada beban berat dan suhu tinggi, bergantung pada kecepatan kendaraan. Yang kedua itu pendinginan cairan. Pendinginan cairan ini menggunakan cairan pendingin atau campuran air dan antifreeze yang bersirkulasi melalui mesin dan radiator. Kelebihannya efisien dalam mengontrol suhu, terutama di bawah beban berat. Kekurangannya memerlukan pemeliharaan lebih dan lebih kompleks. Yang ketiga itu pendinginan dengan aliran kontrol atau thermostatic cooling. Ini menggunakan termostat untuk mengontrol aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Kelebihannya itu mengoptimalkan efisiensi pendinginan dengan menyesuaikan aliran sesuai kebutuhan. Kekurangannya memerlukan komponen tambahan dan pemeliharaan lebih. Komponen utama sistem pendinginan pada motor bakar. Yang pertama ada radiator, berfungsi untuk menyerap panas dari cairan pendingin dan melepaskannya ke udara melalui aliran udara yang melewati kisi-kisi radiator. Yang kedua, pompa air, berfungsi untuk memompa cairan pendingin ke seluruh sistem, mengalirkannya melalui mesin dan radiator untuk menjaga suhu tetap optimal. Yang ketiga ada termostat, yang berfungsi untuk mengatur aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Termostat terbuka ketika mesin terlalu panas dan menutup saat suhu cukup rendah. Yang keempat ada kipas pendingin. Kipas pendingin ini berfungsi untuk membantu mempercepat aliran udara melalui radiator, terutama saat kendaraan berhenti atau bergerak lambat, untuk membantu proses pendinginan. Yang kelima, selang pendingin. Berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen sistem pendinginan seperti radiator, mesin, dan pompa air dan mengalirkan cairan pendingin di antara mereka. Yang keenam, cairan pendingin atau coolant yang berfungsi untuk mengalir melalui mesin untuk menyerap panas dan kemudian membawanya ke radiator agar bisa dilepaskan. Cairan ini biasanya campuran air dan antifreeze untuk mencegah pembekuan atau terlalu cepat menguap. Selanjutnya ada tutup radiator. Tutup radiator ini berfungsi untuk menjaga tekanan dalam sistem pendinginan yang membantu mencegah cairan mendidih dan menjaga titik didih tetap tinggi. Yang kedelapan ada reservoir atau tangki cadangan. Berfungsi untuk menyimpan cair pendingin cadangan dan menampung kelebihan cairan saat sistem pendingin memanas dan mengembang. Selanjutnya, cara kerja sistem pendinginan pada motor bakar. Yang pertama itu pemanasan mesin. Saat mesin bekerja, proses pembakaran menghasilkan panas yang membuat suhu mesin meningkat. Untuk mencegah overheating, sistem pendingin diaktifkan. Yang kedua, aliran cairan pendingin. Pompa air mengalirkan cairan pendingin melalui saluran di sekitar blok mesin dan kepala silinder di mana cairan ini menyerap panas dari mesin. Selanjutnya yang ketiga, pengaturan aliran dengan termostat. Termostat mengontrol kapan cairan pendingin mengalir ke radiator. Saat mesin masih dingin, termostat tetap tertutup untuk menjaga suhu mesin cepat naik. Setelah mesin menjaga suhu tertentu, termostat terbuka, memungkinkan cairan panas mengalir ke radiator. Yang keempat, pendinginan di radiator. Di radiator, cairan pendingin yang telah menyerap panas dari mesin didinginkan kembali. Radiator melepaskan panas cairan tersebut ke udara melalui kisi-kisi dengan bantuan aliran udara alami saat kendaraan bergerak atau kipas pendingin. Selanjutnya yang kelima, pengembalian cairan ke mesin. Setelah didinginkan di radiator, cairan pendingin mengalir kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi, dan proses ini terus berulang selama mesin bergerak. Yang keenam, kipas pendingin. Ketika kendaraan bergerak lambat atau berhenti, kipas pendingin diaktifkan untuk menarik udara tambahan melalui radiator, membantu proses pendinginan. Yang ketujuh ada reservoir. Jika cairan pendinginan membuat
memuai akibat panas, kelebihannya akan disalurkan ke tangki cadangan atau reservoir. Ketika cairan mendingin dan mengerut, cairan di reservoir kembali ke radiator. Masalah umum pada sistem kelistrikan dan pendinginan. Masalah umum pada sistem kelistrikan motor bakar itu meliputi beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan kendaraan. Salah satu masalah utamanya itu adalah baterai lemah atau habis, yang menyebabkan mesin tidak dapat dihidupkan. Kerusakan pada alternator juga sering terjadi, sehingga baterai tidak terisi ulang saat mesin berjalan, mengakibatkan komponen elektronik mati secara tiba-tiba. Kabel yang aus atau rusak dapat menyebabkan hubungan arus terputus, sementara fuse yang putus bisa mengakibatkan salah satu atau lebih sistem kelistrikan seperti lampu atau sistem audio berhenti bekerja. Selain itu, masalah pada koil pengapian atau busi yang sudah aus dapat menyebabkan mesin sulit menyala atau berjalan tidak mulus karena pembakaran di ruang bakar menjadi tidak optimal. Selanjutnya, masalah pada sistem pendinginan juga dapat mempengaruhi performa mesin. Kebocoran cairan pendingin sering kali terjadi akibat selang yang retak atau rusak, menyebabkan penurunan jumlah cairan pendingin yang beredar di sistem dan meningkatkan risiko overheating. Termostat yang macet juga bisa menjadi masalah karena jika termostat tidak terbuka saat suhu mesin meningkat, cairan pendingin tidak dapat mengalir ke radiator, sehingga mesin akan overheat. Kipas pendingin yang rusak mengakibatkan pendinginan tidak bekerja efektif, terutama saat kendaraan dalam keadaan diam atau berjalan lambat. Selain itu, pompa air yang aus bisa gagal memompa cairan pendingin dengan benar, menghambat sirkulasi dan menyebabkan mesin terlalu panas. Radiator yang tersumbat atau bocor juga dapat mengurangi kemampuan sistem untuk melepaskan panas, yang beresiko menyebabkan kerusakan serius pada mesin. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Every time I pull my hair, was me unfair? That you find me ugly and one day you disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fajri Triana Dewi, NPM 2314071072 dari kelas TEP-B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem transmisi dan pelumasan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sistem transmisi? Sistem transmisi adalah mekanisme dalam kendaraan yang berfungsi untuk mentransmisikan tenaga atau daya dari mesin ke roda penggerak. Sistem ini mengatur perbandingan antara kecepatan mesin dan kecepatan roda, sehingga memungkinkan kendaraan untuk berjalan dengan torsi dan kecepatan yang sesuai dengan kondisi jalan. Fungsi sistem transmisi. Sistem transmisi memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam kendaraan. Pertama, transmisi berperan dalam mengatur torsi dan kecepatan yang dihasilkan oleh mesin, sehingga kendaraan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan, baik saat berakselerasi, berjalan dengan kecepatan konstan, mampu mendaki tanjakan. Selain itu, transmisi juga mentransfer tenaga dari mesin ke roda penggerak, memungkinkan kendaraan untuk bergerak dengan efisien. Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah memungkinkan kendaraan berjalan maju dan mundur dengan bantuan berbagai rasio gigi, serta memungkinkan kendaraan berhenti tanpa harus mematikan mesin. Berkat adanya mekanisme seperti kopling dan transmisi manual,
Sistem ini juga membantu menjaga mesin agar bekerja pada putaran optimal di berbagai kondisi, yang berujung pada peningkatan efisiensi bahan bakar dan mengurangi kehausan komponen mesin. Selanjutnya, komponen sistem transmisi. Yang pertama ada kopling. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan tenaga dari mesin ke transmisi. Pada transmisi manual, kopling digunakan untuk memindahkan gigi dengan halus tanpa menghentikan mesin. Yang kedua ada gigi transmisi atau gearbox. Gearbox ini adalah komponen utama yang mengubah rasio gigi untuk meningkatkan atau menurunkan torsi dan kecepatan sesuai kebutuhan kendaraan. Gearbox bisa berupa transmisi manual, otomatis, atau CVT. Yang ketiga ada synchronizar. Pada transmisi manual, synchronizar membantu menyamakan kecepatan putaran gigi agar perpindahan gigi menjadi lebih halus dan tanpa gesekan yang berlebihan. Selanjutnya, shift lever atau tuas pemindah gigi. Tuas ini memungkinkan pengemudi untuk memilih dan memindahkan gigi sesuai kebutuhan saat berkendara. Pada transmisi manual, pengemudi harus mengoperasikannya secara langsung. Sementara pada transmisi otomatis, perpindahan dilakukan secara otomatis. Selanjutnya ada diferensial. Komponen ini membagi tenaga yang dikirim dari transmisi kedua pada roda penggerak, memungkinkan roda berputar dengan kecepatan berbeda saat kendaraan menikung. Selanjutnya ada poros penggerak atau drive shaft. Poros ini mentransmisikan tenaga dari transmisi ke diferensial di bagian belakang atau depan kendaraan, tergantung jenis penggerak depan, belakang, atau semua roda penggerak. Selanjutnya ada torque converter. Pada transmisi otomatis, torque converter menggantikan fungsi kopling dan menghubungkan mesin dengan transmisi untuk memungkinkan perpindahan gigi secara halus tanpa intervensi pengemudi. Selanjutnya ada valve body. Pada transmisi otomatis, valve body mengarahkan aliran fluida ke berbagai bagian transmisi untuk mengontrol perpindahan gigi berdasarkan kecepatan kendaraan dan posisi throttle. Selanjutnya ada fluida transmisi. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas untuk mencegah keausan dan panas berlebih pada komponen transmisi, serta membantu transmisi otomatis dalam perpindahan gigi. Selanjutnya, jenis sistem transmisi. Yang pertama, transmisi manual. Pengemudi secara langsung mengoperasikan kopling dan memilih gigi yang sesuai dengan kondisi berkendara menggunakan tuas pemindah gigi. Sistem ini menawarkan kontrol penuh atau torsi dan kecepatan kendaraan. Yang kedua, transmisi otomatis. Perpindahan gigi dilakukan secara otomatis oleh sistem tanpa perlu intervensi pengemudi. Transmisi ini menggunakan torque converter untuk menggantikan kopling. Yang ketiga, transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission. Transmisi ini tidak memiliki gigi tetap, melainkan menggunakan sabuk dan pulley untuk menyediakan rasio gigi yang terus-menerus berubah, memungkinkan akselerasi yang halus tanpa perpindahan gigi yang terasa. Yang selanjutnya itu ada transmisi semi-otomatis, mengubahkan fitur transmisi manual dan otomatis. Pengemudi dapat memilih gigi secara manual tanpa perlu menggunakan kopling, karena perpindahan gigi dikendalikan oleh sistem elektronik. Selanjutnya, transmisi dual clutch, menggunakan dua kopling untuk memungkinkan perpindahan gigi yang cepat dan halus. Satu kopling menangani gigi ganjil, sementara kopling lain menangani gigi genap, sehingga perpindahan gigi bisa lebih cepat tanpa kehilangan tenaga. Selanjutnya, cara kerja sistem transmisi. Yang pertama itu mentransfer tenaga dari mesin ke roda. Saat mesin menghasilkan tenaga, transmisi menerima daya tersebut melalui kopling pada transmisi manual atau torque converter pada transmisi otomatis dan kemudian mentransfernya ke roda penggerak.
Yang kedua, mengatur rasio gigi. Transmisi mengatur rasio gigi yang digunakan berdasarkan kebutuhan kendaraan pada kecepatan rendah atau saat akselerasi. Transmisi menggunakan gigi rendah yang memberikan torsi lebih besar. Sebaliknya, pada kecepatan tinggi, transmisi menggunakan gigi tinggi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Yang ketiga, perpindahan gigi. Pada transmisi manual, pengemudi memindahkan gigi secara manual dengan mengoperasikan kopling dan tuas gigi. Pada transmisi otomatis, perpindahan gigi dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan kecepatan kendaraan, posisi throttle, dan beban mesin. Yang keempat, menyesuaikan torsi dan kecepatan. Dengan mengubah rasio gigi, transmisi menyesuaikan torsi dan kecepatan yang diteruskan ke roda, memungkinkan kendaraan untuk berjalan dengan efisien dalam berbagai kondisi seperti akselerasi, kecepatan konstan, atau menanjak. Selanjutnya, itu adalah pengertian pelumasan. Sistem pelumasan adalah sistem yang berfungsi untuk mengurangi gesekan dan keausan antara komponen-komponen mesin yang bergerak dengan cara mengalirkan pelumas atau oli ke bagian-bagian tersebut. Selain mengurangi gesekan, sistem pelumasan juga membantu mendinginkan komponen mesin, membersihkan kotoran, dan menjaga karat serta korosi sehingga memperpanjang umur komponen dan meningkatkan efisiensi mesin. Fungsi pelumasan. Yang pertama, mengurangi gesekan. Pelumasan menciptakan lapisan tipis antara permukaan yang bergerak, mengurangi gesekan yang dapat mencegah kontak langsung antara komponen logam yang dapat menyebabkan keausan. Kedua, ada penyejuk. Pelumas membantu menghilangkan panas yang dihasilkan oleh gesekan dan proses pembakaran, menjaga suhu mesin dalam batas yang aman. Yang ketiga, ada pembersih. Pelumas mengangkat kotoran dan partikel yang terbentuk selama operasi mesin, sehingga mencegah penumpukan kotoran dan membantu menjaga kebersihan komponen lain. Selanjutnya, anti korosi. Pelumasan melindungi komponen mesin dari karat dan korosi dengan membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam. Selanjutnya, penyimpanan energi. Dalam beberapa sistem pelumasan dapat menyimpan dan mentransfer energi, membantu dalam proses kerja mesin yang lebih efisien. Selanjutnya, pengangkutan dan pelumasan. Pelumas juga mengalir melalui saluran-saluran pelumasan untuk melumasi bagian-bagian yang sulit dijangkau, memastikan semua komponen yang bergerak mendapatkan pelumasan yang memadai. Selanjutnya, jenis pelumas. Yang pertama itu pelumas mineral, terbuat dari minyak bumi yang disuling, memiliki sifat pelumasan yang baik dan biasanya lebih murah. Cocok untuk penggunaan umum, tetapi mungkin kurang efektif pada suhu ekstrim dibanding pelumas sintetik. Yang kedua, ada pelumas sintetis. Pelumas ini dibuat melalui proses kimia yang menghasilkan produk dengan sifat pelumasan yang lebih baik, memiliki performa tinggi pada suhu ekstrim, serta memberikan perlindungan lebih baik terhadap keausan dan oksidasi. Umumnya lebih mahal, tetapi menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Yang ketiga, ada pelumasan semi-sintesis. Merupakan campuran antara pelumas mineral dan sintesis. Menawarkan keuntungan dari kedua jenis pelumas dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pelumas sintesis murni. Cocok untuk berbagai aplikasi dengan perlindungan dan kinerja yang baik. Selanjutnya, pelumas berdasarkan viskositas. Pelumas ini diklasifikasikan berdasarkan viskositas yang menunjukkan seberapa kental atau cair pelumas tersebut. Viskositas dapat bervariasi sesuai suhu operasi mesin, dan pelumas sering ditandai dengan kode seperti 10W sampai 40, di mana W berarti winter atau musim dingin, dan angka menunjukkan viskositas pada suhu rendah dan tinggi. Selanjutnya ada pelumas khusus. Beberapa pelumas dirancang untuk aplikasi tertentu seperti pelumas untuk transmisi, rem, atau komponen khusus yang memerlukan sistem pelumasan tertentu. Contohnya, termasuk pelumas untuk mesin diesel, pelumas untuk mesin bensin, atau pelumas yang diformulasikan untuk kendaraan dengan teknologi baru.
Komponen-komponen sistem pelumasan beserta fungsinya. Yang pertama, pompa oli atau oil pump berfungsi untuk memompa oli dari bak oli dan mengalirkannya ke seluruh bagian mesin yang bergerak, memastikan pelumasan yang merata. Yang kedua ada bak oli atau oil pan. Itu fungsinya untuk menampung oli mesin ketika tidak bersirkulasi, terletak di bagian bawah mesin. Yang ketiga, saringan oli atau oil filter. Berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel asing dari oli sehingga oli yang bersirkulasi tetap bersih dan melindungi komponen mesin dari keausan. Yang keempat, saluran oli atau oil passage. Menyalurkan oli dari pompa oli ke berbagai bagian mesin yang membutuhkan pelumasan seperti poros engkol, poros camshaft, dan piston. Selanjutnya, cooler oil atau oil cooler ini berfungsi untuk mendinginkan oli saat suhu mesin terlalu tinggi, menjaga suhu oli dalam batas optimal untuk menghindari kerusakan akibat panas berlebih. Yang keenam ada pressure relief valve yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga tekanan oli agar tetap berada dalam rentang aman. Jika tekanan oli terlalu tinggi, katup ini akan membuang sebagian oli untuk melindungi komponen mesin. Yang ketujuh ada sensor oli. Ini berfungsi untuk membantu level dan tekanan oli dalam sistem. Informasi dari sensor ini dikirim ke pengemudi atau sistem kontrol kendaraan untuk memberikan peringatan jika terjadi masalah dengan pelumasan. Selanjutnya, cara kerja pelumasan pada mesin. Yang pertama itu, pompa oli menghisap oli. Ketika mesin dihidupkan, pompa oli mulai bekerja menghisap oli dari bak oli di bagian bawah. Selanjutnya, oli disaring. Oli yang dihisap oleh pompa melewati saringan oli untuk membersihkan partikel kotoran, serpihan, logam, atau sisa pembakaran. Ini menjaga oli tetap bersih sebelum bersirkulasi ke komponen mesin. Selanjutnya, oli yang bersih kemudian dialirkan melalui saluran oli ke berbagai bagian mesin yang bergerak seperti poros engkol, piston, dan camshaft. Oli membentuk lapisan tipis di antara permukaan logam yang bergerak, mengurangi gesekan dan keausan. Selanjutnya, pressure relief valve berfungsi untuk mengatur tekanan oli dalam sistem. Jika tekanan oli terlalu tinggi, katup ini membuka untuk mengalirkan oli kembali ke bak oli, menjaga tekanan oli tetap stabil dan aman bagi mesin. Selanjutnya, pada beberapa sistem, oli juga melewati oil cooler untuk menurunkan suhunya, menjaga oli tetap pada suhu optimal dan mencegah mesin mengalami overheating. Selanjutnya, setelah melumasi komponen, oli kembali mengalir ke bak oli untuk dihisap ulang ke pompa oli dan proses pelumasan berulang selama mesin dihidupkan. Perawatan sistem transmisi. Yang pertama itu, cek dan ganti ali transmisi secara berkala. Yang kedua, periksa level oli transmisi. Yang ketiga, gunakan oli transmisi yang sesuai. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda kerusakan transmisi. Yang kelima, cek kondisi kopling untuk transmisi manual. Yang keenam, servis transmisi secara rutin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.